Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi di materi Pak Guru, yaitu materi informatika. Baik anak-anak, di materi pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang pengetahuan dasar email. Pasti dari kalian sudah tahu apa itu email dan fungsi email itu untuk apa. Baik, di video pembelajaran ini anak-anak bisa melihat di buku LKS informatikanya di halaman 14 seperti ini, halaman 15 dan yang terakhir halaman 16. Silakan anak-anak buka buku LKS informatikanya di halaman 14, 15 dan 16. Oke, Bapak slideshow dulu. Oke, sudah slideshow pengetahuan dasar email. Oke, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa pembukanya adalah doa Bapa Kami. Mari kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Di sini Bapak sudah menyiapkan teks. Mari kita sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi pengenalan dasar email di halaman 14. Oke, sudah membuka buku LKS-nya dan simak video pembelajaran hari ini. Oke, fungsi email. Fungsi email ini kalau anak-anak membayangkannya seperti apa fungsi? Oke, fungsinya lebih tepat untuk mengirim sebuah pesan secara elektronik. Mengirim file juga bisa. Mengirim sebuah dokumen juga bisa. Oke, di sini aja penjelasannya. Fungsi email adalah untuk mengirim. Kalau ada pengirim, ada si penerima. Oke, ada yang mengirim dan menerima. Misalkan Bapak mengirim sebuah pesan ke anak-anak, berarti anak-anak sebagai penerima pesan tersebut. Oke, fungsi email adalah untuk mengirim serta menerima surat. Ini fungsinya. Oke, fungsi attachment pada email. Yang pertama itu melampirkan foto. Bisa untuk melampirkan foto, entah itu foto kegiatan kita, foto keluarga dan sebagainya. Yang kedua, melampirkan video. Ya, melampirkan video ini biasanya video dokumentasi, dokumenter, sama saja seperti video keluarga kita dan sebagainya. Ini melampirkan dokumen apa saja, Pak? Email ini paling sering digunakan untuk melampirkan dokumen, entah itu dokumen untuk melamar pekerjaan, melampirkan dokumen untuk mengirim tugas, ya. Mengirim tugas bisa. Tapi akan Bapak ajarkan di materi selanjutnya, yaitu di halaman 17 cara mengirim email. Ya, tapi kita penjelasan tentang pengetahuan dasar dulu. Yang A ini sebagai identitas diri secara personal. Oke, biasanya email ini digunakan untuk mengisi biodata secara online. Biodatanya seperti apa, Pak? Ada nama, ada jenis kelamin biasanya, ya, tanggal lahir. Habis itu biasanya tanggal lahir itu ada yang namanya masukkan kata sandi. Ya, itu identitas secara personal, secara diri sendiri.
digunakan untuk mengisi identitas diri seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk memverifikasi identitas pengguna. Biasanya seperti kita membuat sosial media baru, itu contohnya, entah itu sosial media baru atau membuat sebuah game online baru, pendaftaran registrasi game online baru. Oke, biasanya lebih tepatnya untuk, kalau Bapak lebih senangnya untuk mengisi identitas email ini untuk sosial media seperti apa Pak? Gmail terutama, harus ada Gmail karena di situ Bapak bisa menyimpan dokumen Bapak ya, terutama ya file-file yang sangat penting bisa Bapak simpan di Gmail atau Google Drive. Tuh. Yang kedua itu yang B, alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial seperti yang Bapak jelaskan. Contohnya seperti media sosial, game online, serta layanan digital lain. Nih, yang pernah mendaftar media sosial pasti pada saat pendaftarannya diminta alamat email. Ya, alamat email itu ibaratkan seperti alamat rumah anak-anak. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan cara kerja email itu bagaimana. Ini perhatikan di dua komputer pertama ini, satu komputer pengirim dan ini adalah komputer penerima. Oke, di sini Bapak jelaskan. Komputer pengirim to, berarti kepada joko@gmail.com. Berarti kita akan mengirim ke Joko. From-nya berarti kita. From wowo@gmail.com. Subjek salam. Subjeknya supaya si Joko ini tahu apa yang dikirim oleh si Joko. Oke, baru kita bisa menulis deskripsinya. Halo Joko, apa kabar? Bisa. Oke, Bapak jelaskan dulu. Tuh, ini berarti kita akan mengirim pesan ke Joko dari, sedangkan from ini adalah dari Wowo. Pak, kok ada Gmail? Gmail.com itu adalah domain dari kita mendaftarkan email yang terdapat di Google. Tuh, Gmail, ada Gmail, Yahoo, tuh seperti itu deh ya. Oke, joko@gmail.com. Ini di email klien pengirim pesan ke server. Servernya di mana Pak? Ya, di kantor pesan Google. Nah, di sini pesan dari Wowo ini untuk Joko dikirimlah di server ini. Oke, mail server pengiriman. Server ini ibaratkannya terminal bandara atau pelabuhan, ya, tempat penyimpanan atau pengiriman data secara sementara dulu disimpan di sini. Oke, jadi mail server pengirim ini berkomunikasi dengan DNS untuk mencari mail server penerima. Oke, mencari mail server penerima berarti ini Joko, dia harus sesuai alamatnya, tidak boleh ada satu kata yang kurang atau lebih, harus pas. joko@gmail.com, misalkan seperti itu alamat email yang benar. Misalkan kalau alamat email yang salah seperti ini contohnya, joko123@gmail.com, berarti tidak terbaca di sistem DNS, ya, tidak terbaca di sistem DNS. Jadi harus sesuai joko@gmail.com, ya. Jika sudah ditemukan, mail server pengirim mentransfer pesan ke mail server penerima. Oke, mail server penerima masih singgah lagi di server, ya, server penerima. Oke, 3 kali ke server, ya. Ini jika sudah ke mail server komputer penerima, ketika penerima mengakses email dari klien,
Pesan akan diunduh untuk ditampilkan pada komputer penerima. Klien itu siapa? Kita. Ya, klien itu saya, aku, kita. Oke, lebih tepatnya aku dan saya. Klien. Tuh, kalau Bapak tanya klien itu siapa? Saya, Pak. Saya sebagai klien mengirim pesan kepada Bapak. Oke. Ketika penerima mengakses email klien ini, email kliennya berarti dari Wowo. Oke, si penerimanya siapa, Pak? Joko. Ya, jadi si Wowo mengirim pesan, masuklah ke server ini. Kemudian main server dengan DNS mencari alamat si Joko, apakah sudah sesuai dengan alamatnya. Jika sudah sesuai, maka dikirimlah ke server penerima. Kemudian si Joko menerima pesan dari Wowo. Itulah cara kerja email. Oke, kita lanjut. Dari segi format ada dua jenis email. Dari segi format itu plain text dan HTML. Oke, Bapak jelaskan. Plain text ini analah email yang tidak ada format apapun. Biasanya email yang terkirim dengan format ini berbentuk ASCII, ASCII atau terdata saja. ISCII ya. Tuh hanya sekedar data saja. HTML, Hypertext Markup Language. Nah, ini bahasa program ini ya. Itu nanti akan kalian pelajari di jenjang berikutnya. Kalau ini hanya dasar. Adalah email yang bisa mengatur layout, memberi warna dan lain sebagainya. Format penulisan HTML dan ukuran pena lebih besar daripada plain text. Oke, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini plain text. Dia putih saja layarnya. Ini plain text seperti ini, contoh plain text. Nah, ini HTML. Nah, ini kedua ini adalah bahasa program. Lanjut. Nah, ini adalah logo dari segi brand atau merek. Yang pertama itu ada Gmail, kedua Yahoo, ketiga Outlook, dan yang terakhir atau keempat Mail, Mail. Kita coba ke Gmail dulu. Di sini ada penjelasannya. Gmail adalah layanan gratis dari Google ya, yang memiliki nuansa modern seperti yang sering digunakan pada saat ini. Dan Gmail ini memiliki tempat penyimpanan secara gratis, yaitu sebesar 15 GB. Wow, sangat besar. Oke, 15 GB sudah dikasih cuma-cuma oleh Google untuk tempat penyimpanannya. Di mana tempat penyimpanannya, Pak? Ada di Google Drive. Itu tempat penyimpanan Gmail. Oke, kita kembali. Yang kedua itu Yahoo. Yahoo Mail. Kalau biasa domainnya disebut mailyahoo.com. Adalah akun email gratis yang ditawarkan oleh Yahoo. Setiap pengguna baru dapat menyimpan tempat penyimpanan sebesar 1 terabyte. Wow, sangat lebih besar dari Gmail, yaitu 15 GB. Kalian bandingkan sendiri mana yang lebih besar, 15 atau 1 terabyte. Oke, kalau yang lebih besar itu 1 terabyte. Nanti akan Bapak jelaskan bagaimana cara menghitungnya ya di materi selanjutnya. Oke, kita kembali ke Outlook. Outlook ini adalah layanan email secara gratis dari Microsoft. Oh, email gratis dari Microsoft. Biasanya kalau kita membeli komputer baru, biasanya akun Outlook Mail ini atau akun Microsoft kita didaftarkan oleh petugas pelayanan yang tempat kita beli laptop. Oke. Seperti Gmail, Outlook memiliki antarmuka yang solid
yang mudah digunakan. Outlook memiliki tempat penyimpanan sebesar 15 GB, berarti sama seperti Gmail. Kita kembali yang terakhir, Allmail. Oke, kembali dulu. Bentar, kita ke Allmail ya tadi ya. Maaf, Allmail. Allmail ya tadi ya. Allmail kita klik. Allmail adalah opsi akun gratis Amerika Online. Oh, dari Amerika Online, berarti tempat pembuatannya ada di Amerika. Merupakan salah satu penyedia internet dial-up paling populer di dunia. Mengapa? Ini salah satu kelebihannya. Memilih kelebihannya ada di tempat penyimpanan yang tidak terbatas dari Google, Yahoo maupun dari Outlook. Tempat penyimpanannya yang sangat tidak terbatas. Jadi kita mau menyimpan data sebesar apapun di sini itu tidak menjadi masalah karena kapasitasnya tidak terbatas. Entah itu mau 1 tera, 15 GB dan seterusnya. Oke, dari kelebihan dan kekurangan dari email. Kelebihannya, pengiriman data atau surat secara online. Yang kedua, efisien data. Yang ketiga, efisien biaya. Iya, mengapa biaya? Karena kita tidak perlu mengeluarkan jasa kurir untuk mengirim surat atau tukang pos. Efisien biaya, waktunya bisa misalkan Bapak kirim email lah, waktunya pukul jam 7:08, bisa kalian terima pada pukul 7:08 juga. Jadi waktunya on time ya, on time. Jika waktunya bermasalah itu, kalau mau mengirimnya lama biasanya itu dari servernya yang gangguan. Oke, kerahasiaan data sudah terjamin, keamanan data sudah terjamin dari pihak perusahaannya, entah itu Gmail, Yahoo, Outlook, dan Allmail. Masih banyak lagi mesin pencarian seperti Bing dan sebagainya. Oke, kekurangannya, jika tidak ada alat bantu seperti jaringan internet, komputer atau laptop dan smartphone ya, maka email tidak bisa digunakan ya. Jadi email tidak bisa digunakan ya kalau tidak ada alat bantu seperti yang Bapak sebutkan tadi. Oke, begitulah penjelasan materi tentang cara pengetahuan dasar email. Oke, karena di awal kita sudah membuka dengan doa, maka di akhir kita tutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa penutupnya adalah doa Salam Maria. Mari kita bersihkan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, untuk materi tentang pengetahuan dasar email, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mau itu suara Bapak yang kurang jelas atau pengucapan kata-kata yang kurang jelas atau yang salah. Mohon maaf sekali lagi karena manusia tidak ada yang sempurna. Oke, untuk materi pengetahuan dasar email, semoga anak-anak dapat gambaran. Oh, seperti ini cara mengirim email. Oh, kalau email gangguan ini berarti anak-anak bisa mengetahui di mana gangguannya, entah itu di jaringan atau di server. Server itu seperti terminal ya, anak-anak ingat kalau server itu ibaratkan terminal untuk transmisi data.
ada jalur masuk dan ada jalur keluar. Seperti itulah cara kerja slot. Itu ada di jenjang yang lebih tinggi lagi ya, cara penjelasan. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf jika materi ini kepanjangan, karena ini adalah pengetahuan dasar email yang harus anak-anak tahu. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dadah.